Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara merasa hidup ini berat? Masalah datang silih berganti. Beban terasa semakin besar. Doa terasa lama dijawab. Dan kadang kita bertanya dalam hati kita, Tuhan, kenapa hidup terasa begitu berat? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara pernah merasakan itu, saudara tidak sendirian. Banyak orang percaya juga pernah mengalami pergumulan yang sama. Tetapi pagi ini firman Tuhan akan menolong kita memahami mengapa hidup terasa berat dan bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kalau saudara percaya Tuhan sedang berbicara kepada saudara pagi hari ini, mari bersama dengan saya katakan amin. Saudaraku, sebelum kita lebih jauh di dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau tahu beban yang kami pikul. Engkau tahu air mata yang mungkin tidak diketahui orang lain. Melalui firman-Mu pagi ini kuatkan hati kami, hibur yang sedih, bangkitkan yang lemah, dan pulihkan yang hampir menyerah. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap orang yang mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat." Ini berarti Tuhan tahu bahwa manusia sering merasa lelah. Tuhan tahu hidup ini tidak selalu mudah. Tetapi Yesus memberikan janji yang indah. "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Haleluya. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Hidup terasa berat karena kita hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab tidak pernah berkata hidup orang percaya selalu mudah. Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudaraku, perhatikan firman Tuhan ini. Yesus tidak berkata, dalam dunia kamu tidak akan mengalami masalah. Tetapi Yesus berkata, dalam dunia kamu akan mengalami kesulitan. Ini adalah kenyataan kehidupan. Masalah bisa datang kepada siapa saja. Tetapi ada kabar baiknya. Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia."
Haleluya. Poin yang kedua, kadang hidup berat karena Tuhan sedang membentuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang kita berpikir semua masalah adalah hukuman. Tetapi tidak semua selalu demikian. Seringkali Tuhan mengizinkan proses supaya iman kita bertumbuh. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun juga. Saudaraku, iman yang kuat tidak lahir dari kehidupan yang mudah. Iman yang kuat lahir dari proses. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian juga iman kita dimurnikan melalui ujian kehidupan. Poin yang ketiga, hidup terasa berat ketika kita memikul beban sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mencoba menyelesaikan semua masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Ketika masalah datang, mereka hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Tetapi ingat firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar, di mana saja saudara mendengarkan renungan pagi ini, Tuhan tidak pernah meminta kita memikul semuanya sendiri. Tuhan berkata, serahkan kepadaku. Haleluya. Poin yang keempat, Tuhan memberi kekuatan di tengah beban. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku, Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan masalah, tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan untuk melewati masalah. Tuhan memberi kekuatan baru. Poin yang kelima, bersama Tuhan beban menjadi ringan. Yesus berkata, bebanku ringan. Artinya ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita. Tuhan memegang hidup kita. Dan Tuhan memimpin langkah kita. Haleluya. Bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar. Firman Tuhan harus dipraktekkan. Sekarang bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan ini? Mari kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, mulai hari dengan doa. Setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, datanglah kepada Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan. Ceritakan pergumulan saudara. Doa membuat hati kita tenang. Yang kedua, belajar menyerahkan beban kepada Tuhan. Ketika masalah datang, jangan memikul semuanya sendiri. Serahkan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau memegang hidup saya. Yang ketiga, isi pikiran dengan firman Tuhan. Banyak orang menjadi lemah karena pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran.
Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika firman Tuhan memenuhi pikiran kita, hati kita menjadi kuat. Yang keempat, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Paulus menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ketika kita bersyukur, kita mengingat kebaikan Tuhan. Ucapan syukur menjaga hati kita tetap kuat. Percaya, yang kelima, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Kadang kita tidak melihat jawaban doa secara langsung, tetapi itu tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, Tuhan sedang bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap beban kepadamu. Jika ada yang lelah pagi ini, kuatkan mereka. Jika ada yang hampir menyerah, bangkitkan mereka. Jika ada yang merasa hidup terlalu berat, ingatkan mereka bahwa Engkau memegang hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, lindungi negeri ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa. Pulihkan setiap bidang kehidupan di negara ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi Indonesia. Biarlah bangsa ini semakin takut akan Tuhan. Doa kami menerima berkat-Mu setiap hari. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, klik like, tulis di kolom komentar, Tuhan menguatkan saya. Bagikan kepada keluarga dan sahabat. Subscribe channel Oase Inspirasi dan tekan loncengnya, supaya saudara tidak ketinggalan renungan pagi bersama Tuhan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.